baru klik, kalian sudah rugi 4,5 juta baru klik. Ya 4,5 juta dari modalmu 750 juta kan nggak kelihatan kan, sedikit lah gitu. Bagaimana kalau duitmu cuman 5 juta, cuman 10 juta, sebentar klik habis guys. Dalam trading menit-menit begini kalian mungkin tidak perlulah mempelajari apa itu fundamental, fungsi dan lain-lain, percuma karena waktunya nggak cukup, kalian cuma 1 menit. Tapi di luar trade kalian bisa mempelajari semua ilmunya, keekonomiannya, cara kerjanya dan lain-lain. Itu penting karena itu akan membentuk mentalmu di kemudian hari. Tanpa itu kalian tidak akan bisa guys. Artinya kalau punya modal 700 juta dengan hutang tadi 50 kali, ya kalian cari duit 1 juta enteng, udah kedip mata, dengan resiko yang ya moderat lah ya, moderat 20%. Terus kalian sudah memahami ini, ya gampang. Tapi kalau kalian modalnya 1 juta, kemudian bermimpi-mimpi indah, pengen untung, ya itu kalian dibodohi iklan aja guys. Saya bilang kalian dibodohi iklan. Kalau kalian mau belajar, it's okay, belajar, nggak usah pakai duit. Ini kan nggak pakai duit, cuman pakai ini belajar, dapatkan berapa. Ketika kalian gagal dalam demo trading, saya pastikan kalian akan gagal pakai duit asli. Saya jamin, pasti, cepat atau lambat pasti bangkrut. Halo, kembali lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan ke belajar trading. Tapi kali ini kita akan trading kripto. Jadi kalau kalian kemarin ngelihat trading, kebanyakan adalah forex ya, di sini di forex. Sekarang mungkin karena channelnya juga lebih mayoritas adalah kripto, kita akan coba belajar trading kripto. Dan kebetulan kenapa kemarin di forex, yaitu karena ada demo virtual money-nya ya. Nah, kalau sekarang kita coba ke kripto, nah di sini di Maxi dan juga Binance ada di Maxi ya, di Maxi ada demo trading future yang menggunakan virtual account. Jadi nanti kita bisa belajar trade di sana. Nah, di sini nanti kalian cari, di sini ada demo trade. Kalau saya sudah taruh di depan tadi ya. Di sini ada demo trade. Kalian akan dialihkan ke sini. Jadi gini ya. Emang tampilannya minim kalau di di handphone. Kalian bisa lihat ke sini. For better demo trading experience, please visit maxi.com. Itu untuk versi experience ya. Kita akan coba lihat di sana. Kita ke Google Chrome, kemudian maxi.com. Nah, kalau yang pakai sinyal handphone kalian harus hidupin VPN. Tapi kalau ada WiFi, beberapa WiFi dia bisa buka langsung ya di maxi.com. Tapi kalau ini sebagian tidak bisa. Nah, ini pakai WiFi bisa. Kemudian kita arahkan dia ke desktop mode. Di sini ada desktop mode. Nah, jadi kalau di handphone ini menggunakan desktop view itu sangat lelet, jadi nggak direkomendasikan banget. Tetapi kira-kira seperti ini ya dia. Kalau bentuknya ya, ini chartnya, ini order booknya, ini
buy and sell-nya, dan ini data-data yang ada. Ditampilkan seperti ini. Kalau bisa ini pakai laptop ya, karena susah kalau menggunakan handphone. Kalau mau apa namanya nggak ada VPN, pakai yang WiFi, tapi kalau pakai seluler dia harus pakai VPN. Oke, kita tinggalkan dulu ke itunya, kita kembali ke Maxi-nya. Nah, ini adalah tampilan trade kriptonya di Maxi dengan handphone seperti ini. Jadi di tampilan utamanya, kalau bentuk awalnya ini koin-koinnya di sini. Ini adalah koin yang bisa diperdagangkan untuk trading future. Trading future bisa open, bisa close, artinya bisa beli naik, bisa beli turun, sama seperti trading forex yang dari kemarin kita pelajari. Jadi kenapa kita harus belajar? Karena sebetulnya menggunakan virtual, kita biar tahu bahwa setiap trade itu ada resiko tinggi di sana. Kalau bukan spot, kalau spot kan resiko kita hanya resiko penurunan. Kalau sedang turun kalian jual ya rugi. Tapi kalau di trading future yang demo pun ini, jadi kalian akan bisa kehilangan uangmu karena sistemnya adalah sistem leverage, sistem utang, sistem pinjam. Saya pernah mengulas sistem ini baik di tulisan maupun video. Nanti kalian bisa lihat, atau nanti saya coba sisipkan kali ya, masih ada nggak video yang lama yang mengenai sistem pinjaman yang diterapkan pada trading forex maupun trading future. Jadi kalian harus selalu berhati-hati, dan juga kalau bisa belajar dulu, jangan pakai uang asli dulu, jangan pakai duit sendiri dulu, karena ini beresiko, biar tahu dulu lah gitu ya. Jadi kenapa perlu belajar dan belajar. Jadi setiap sesuatu kalau ingin sukses harus ada ilmunya guys. Mereka pebisnis apapun itu memang punya ilmu yang cukup. Jadi kalau mau trade itu ya kalian harus punya ilmu cukup. Jadi karena trading bukan mainan, jadi kamu tuh jangan main-main. Jadi jangan pernah main-main dengan hal seperti ini. Kalau mau terjun, belajar sebaik-baiknya. Belajar dulu menguasai bagaimana cara trade-nya. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan coba. Nah, ini kita lihat sini, kita coba misalnya melihat trade seperti ini. Kalian baca technical analysis seperti kemarin yang kita belajar di trading. Oh, kondisi begini untuk harian berarti sedang naik. Kalau ngelihat Bollinger Band, trennya naik, kemudian dia juga sudah naik, ya kita sebaiknya beli kenaikan. Tapi ini satu hari, kita bisa lihat posisinya. Misalnya untuk review bisa ngeliat 30 menitnya seperti apa gambarannya. Ini naik juga, kemudian semenitnya mau naik juga karena dari sini ke sini ya. Bitcoin ini naik, jadi dia sebetulnya mau turun, belum sampai ke Bollinger Band yang ini, dia naik lagi. Jadi memang sudah waktunya, menit pun kita harus open di sini. Nah, ketika open, sayangnya ini adalah uang demonya disiapkan adalah 50.000. Artinya kalau 50.000 itu sekitar 750 juta. Jadi apakah bisa diganti? Sayangnya tidak bisa diganti. Jadi semodal itu 50.000 US atau 750 jutaan mungkin ya, kalikan saja 15.000 berapa sekarang, atau 16.000 deh gitu. Artinya sudah sangat besar. Dan kenapa kita harus menyesuaikan dengan bagusnya? Kalau di forex itu kita bisa menyesuaikan kira-kira modal kita. Kalau modal $1.000 kita set 1.000, 2.000, 5.000 dan seterusnya. Kenapa? Nanti dampaknya akan berbeda guys, hasilnya pun akan berbeda. Kita gampang sekali belajar dari sini dengan modal sekian, iya karena modalnya gede guys. Kalau modal gede itu kalau ngomong apa aja nggak usah pakai macam-macam, ngomong bentar juga jadi duit lah gitu. Tapi kalau modalnya 10 juta, 5 juta, tuh sebaiknya, kalau menurut saya tuh mending tidak usah, jangan, sebaiknya mending disimpan aja itu duit. Kalau mau mencoba-coba pun pakai uang demo saja. Kalau mau belajar serius betul-betul pakai uang demo. Kalau untuk sesekali mencoba korbankan duit 1 juta boleh, tetapi ini sangat beresiko, betul-betul beresiko. Pastikan saja kalian belajar
ilmunya dulu. Bener, kalau kalian pengen berhasil serius, ilmunya deh. Saya udah hampir 3 tahun belajar, setidaknya trading itu pun masih susah, sangat susah menguasai guys. Kalau mau dibanding jam, cara belajar dan lain-lain, mungkin saya nggak bisa jelaskan betul-betul ya, karena saya udah begitu banyak metode, begitu banyak cara, begitu banyak modal dan lain-lain, masih belum berani juga kan jeburin duit sebanyak itu. Intinya adalah ketika suatu saat nanti kalian sudah bersiap untuk kehilangan duit 50 juta, 100 juta, 200 juta, is oke. Selagi kalian masih sayang dengan uang 10 juta, 20 juta, mending nggak usah, cukup cari ilmunya dulu. Saya pun 3 tahun belajar doang kok guys, belajar doang. Awalnya pernah lah ya 1 juta, 2 juta, sampai mungkin terakhir 20 juta, tetapi ya sudah, itu belajar aja. Dan sampai 3 tahun sekarang ini belum pernah pakai duit asli dulu. Oke, ini ada pertimbangannya kenapa saya harus ngomong di depan, karena biar kalian tidak kelebihan ekspektasi nantinya. Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah cross ini adalah memisahkan antara uang di spot dengan di future. Kalau kalian taruh di cross, jadi duit nanti yang ada di wallet total dia akan jadikan jaminan. Kalau isolated, khusus uang yang dimasukkan di future. Jadi kalian bisa memindahkan uang di funding, di spot, di itu semuanya itu tidak dijadikan jaminan. Nah, sebaiknya di isolated. Kalau kalian gagal pun, misalkan kalian deposit 100 juta gitu ya, jadi kalian mau siapkan trading 50-nya mau pakai koin lain, ya sudah, kirim ke future, kemudian isolated. Jadi yang di future saja nanti yang dijadikan jaminan, karena kan kita pakai utang guys. Nah itu ya, kalau kita nggak pakai utang gimana ya, bisa kalikan 1 aja gitu ya, kalikan 1 atau spot aja udah gitu ya, itu pakai duit sendiri full. Artinya kalau misalkan kita nggak pakai utang ya bisa aja, nanti kita coba. Nah yang ini adalah utangnya guys, terserah. Nah kalau kali satu murni pakai duit kalian sendiri, murni kali 1 ya. Jadi kalau punya duit 50 juta dibeliin semua ya sudah, itu kerugiannya milikmu, untuk sama seperti kalian spot gitu, sama ya, cuman ini bedanya bisa beli naik, bisa beli turun kalau di sini. Nah setiap kenaikan itu dikalikan, misalkan 50 kali, berarti kalian itu hutang 50 kali dari modal gitu ya. Jadi 50 kali dari modal, maka dengan uang 50 juta kalian multiplier leverage sekitar 2,4 juta dolar ya. Artinya dengan kenaikan sedikit itu kalian akan mendapatkan profit yang tinggi. Sebaliknya turun sedikit kalian akan mendapatkan kerugian yang cukup besar gitu ya. Jadi maksimum side current leverage itu sekitar 13 juta dolar. Kamu tidak punya uang sebanyak itu, kamu cuma punya uang 700 juta, bisa bermiliar-miliar kalian belanja dengan hutang. Jadi nanti ada resikonya, setiap turun sedikit presentasinya akan berbeda guys. Antara 100 juta dengan 100 miliar itu berbeda presentasi. Jadi kalau kalian punya duit 100.000 naik 10%, keuntungan kalian cuma 10.000. Ketika 100 juta kalian sama-sama naik 10%, dapat 10 juta. 100 miliar naik 10%, dapat 10 miliar. Sebaiknya kalau rugi gitu, 100.000 kalau rugi 10.000 ya hilang, tinggal 90.000. Tapi ke 100 miliar akan 90 miliar, 10 miliar hilang. Nah di situ perbedaannya. Jadi besar kecil ini nanti akan mengurangi keuntungan pasti, karena kamu minjam sebesar itu. Nah uang kamu dijadikan jaminan ketika kerugiannya turun. Ketika turun mendekati modalmu, maka dia akan di close otomatis. Makanya disinilah kuncinya guys, leverage.
jangan serakah. Jangan serakah ya. Memang begitu klik gede, untungnya gede betul, tetapi kamu meresikokan terlalu banyak dengan modalmu gitu ya. Oke, kita confirm sudah, misalkan saya sudah jelas, sebagian kalian juga mungkin udah tahu gitu ya. Ini modalnya tersedia 50 juta. Kalau di ini 50 juta 50.000 dolar atau 50 juta. Nah, sekarang mau belanja berapa di sini persentase ya? Kalau kita belanja segini, itu semuanya itu 2,4 juta dolar guys, 100% ya. Nah, jadi 2 juta dolar itu kalau naik berarti berapa miliar deh? 1 juta itu 15 miliar, 30, sekitar 50 miliar lah gitu ya. 50 miliaran mungkin ya, lebih kurang. Itu ya naik sedikit aja banyak gitu. Tapi itu meresikokan tinggi banget. Jadi resikonya sangat tinggi kalau segini. Nanti bisa margin call di sekian. BTC turun ke 62 saja dia langsung margin call, hilang semua duit 750 juta. Kalau dari 64 turun ke 62 cuma berapa persen guys? Sedikit guys burunya, shoot nggak sampai 10% pun. Dari 60 ke 62, 64.000 ke 62.000, berapa tuh? Yang ngerti matematik di kepalanya gitu, saya harus ngitung. Oke, jadi taruh saja di kira-kira segini ya. Jadi modal 50.000 ini, jadi belinya jangan terlalu banyak. Di sekitar sini berapa persen dari modal yang tersedia? Yang ini persentase. Kalau bisa maksimal 20% paling tinggi. Sebaik-baiknya sebetulnya paling aman-aman nggak anti bangkrut adalah di 2%-an lah, seperti itu, di 2% maksimal 2% seperti itu. Tapi kalau buat kelihatan banget, kalau kalian memang orang yang suka adrenalin tinggi ya memang boleh tinggi, makin ahli kamu membaca boleh naikkan resikonya. Tapi itu tadi seperti saya bilang, jadi ketika penurunan mencapai modalmu, maka dia akan dijual paksa. Karena sebetulnya dengan modal 50 juta dolar ini, 50.000 dolar ini, kamu belanja itu sebesar 500.000, ya kan? 500.000 artinya berapa kali lipat? Seolah-olah belanja 500.000, setengah juta dolar hanya dengan modal sekian. Maka ya nanti akan diukur di sininya. Oke, kita akan beli open, artinya naik gitu ya. Kemudian kira-kira di harga sekian, kita kemudian open. Oke, sudah ada di order book di bawah sini. Nah ini ya, begitu klik saja loh, sudah rugi 34 dolar, 300.000 guys, bayangkan tuh, 1 juta setengah rugi, 200 dolar 4 juta, 4 juta setengah. Bayangkan itu kalau duit asli, duit sendiri, ini kerugian loh guys. Baru beli klik, baru klik kalian sudah rugi 4 juta setengah baru klik ya. 4 juta setengah dari modalmu 750 juta kan nggak kelihatan kan, sedikit lah gitu. Bagaimana kalau duitmu cuman 5 juta, cuman 10 juta, sebentar klik habis guys, karena utangmu yang terlalu besar, hutangnya terlalu besar. Nah ini margin rasio 10% dari modalmu ya, is oke lah ya gitu. Jadi artinya 10% itu beresiko tinggi banget, 20% itu sangat beresiko. Sebetulnya sebaik-baiknya sebenarnya sih 1%, 2% gitu ya. Utangnya nggak usah banyak-banyak deh, kecuali kalian sudah paham bener, kemudian ngerti banget soal resiko naik turunnya nanti gitu ya. Karena seperti itu yang saya bilang tadi, bahwa klik aja langsung. Karena nanti ada namanya spread juga kan, dimana harga beli dan harga jual akan bergeser, akan berbeda gitu ya. Jadi belinya di sini, yang kebeli dikasihnya di sini, dia seperti itu. Nah
Dia ngeliat ini 1 menit ya, 1 candle 1 menit, artinya per candle ini mewakili 1 menit. 1 menit berubah. Kita bisa juga taruh di beberapa, di sini kalian bisa lihat misalnya nanti ada mulai dari 1 detik ya, kalian bisa ngeliat per detiknya, trading by detik. Nah seperti ini, sepi kan kalau by detik lah ya, tetap enak-enak, tetap by menit tuh kelihatan sepi seperti ini, jarang karena mungkin 1 jamnya nanti tiap jam akan berbeda-beda, jadi tidak selalu sama. Jam enak, jam enggak, nanti kalian akan bisa merasakan kapan jam yang bagus dan mana yang tidak, karena kalian juga harus mempelajari candle-candle ini, bagaimana Bollinger Band bekerja, bagaimana candlestick bekerja, bagaimana order book dan lain-lain. Dalam trading menit-menit begini kalian mungkin tidak perlulah mempelajari apa itu fundamental, fungsi dan lain-lain, percuma karena waktunya nggak cukup, kalian cuma 1 menit. Tapi di luar trade kalian bisa mempelajari semua ilmunya, keekonomiannya, cara kerjanya dan lain-lain. Itu penting karena itu akan membentuk mentalmu di kemudian hari. Tanpa itu kalian tidak akan bisa guys, itu ya. Oke, ada kenaikan ya, lihat sebentar juga untungnya juga gede kan. Kalau turun betul gede, untung pun gede. Nih kalau saya ngomong tadi berapa menit ini, berapa menit lah ya, itu sudah 2 juta. Artinya kalau punya modal 700 juta dengan hutang tadi 50 kali, ya kalian cari duit 1 juta ya enteng, udah kedip mata, dengan resiko yang ya moderat lah ya, moderat 20%. Terus kalian sudah memahami ini, ya gampang. Tapi kalau kalian modalnya 1 juta, kemudian bermimpi-mimpi indah, pengen untung, aduh ya itu kalian dibodohi iklan aja guys. Saya bilang kalian dibodohi iklan. Kalau kalian mau belajar, it's okay, belajar, nggak usah pakai duit. Ini kan nggak pakai duit, cuman pakai ini belajar, dapatkan berapa. Ketika kalian gagal dalam demo trading, saya pastikan kalian akan gagal pakai duit asli. Saya jamin, pasti, cepat atau lambat pasti bangkrut. Kenapa? Demo trading aja, ini demo trading kan harganya sama dengan harga pasar, nggak ada manipulasi, naiknya naik, turunnya turun gitu ya, sama aja. Hanya bedanya nanti keringatmu berbeda. Ketika pakai duit asli, deg-degannya, kemudian apanya itu akan berbeda. Itulah mengapa psikologi jadi penting. Nanti kan akan ada serakah nih kalau udah begini, wih sebentar aja udah dapat 5 juta. Kerja apaan 5 juta sebentar, tak gitu ya. Nggak ada guys, hanya ini aja. Betul. Tapi itu adalah ilmu serakahnya ketika dapat 3 juta, 5 juta dalam beberapa menit. Nanti ketemu akan naikin lagi, trading terus seperti penjudi, serakah terus dan serakah. Itu kalau naik. Kalau turun nanti kamu akan dendam luar biasa. Bagaimana caranya buat mengembalikan duit, terus nanti over trade, pada akhirnya remek. Sudah seperti itu psikologi. Oke. Kalau ngeliat di sini 500 itu hampir 8 juta gitu ya dapat. Kalau misalkan kita mau jual 600.000, kita close guys. Oke, ini PNL nya 400 sedang turun tadi, ternyata close. Oke, close ya, udah seperti itu. Position historinya di sini biasa lelet. Nah, ini adalah keuntungan dari beli Bitcoin menggunakan long isolated sebesar 427 US dollar. Ya kalau kalikan 15.000, 6 juta 7 juta dalam waktu kita ngomong tadi. Sesimpel itu ya, semudah itu. Tapi lihat ke bawah, pernah kan rugi nih 34.000. 34.000 kalikan 15.000 mungkin dalam 500 juta habis guys. Sini Bitcoin 33.000 habis guys, habis langsung modalmu tuh, bangkrut loh. Walaupun ini untung 900 dolar, 400 dolar untung toh,
$200 untung toh, untung. Tapi bisa seperti ini guys, bisa habis. Untungnya $200, ruginya sekian. Kenapa? 1, dendam. 2, serakah. Sudah dapat sesuatu target, nggak mau. Nah ini kalau tadi serakah terus lagi, oh biarin 10 juta, nggak bisa, ini turun lagi guys, 0 lagi kan. Nanti kan dibiarkan naik lagi. Iya, kalau naik lagi siapa yang bisa mengendalikan ini? Market guys. Kan dimanipulasi bandar, di ini ama inilah ama itulah, itu alasan lu aja karena lu goblok gitu. Udah, kalau nggak bisa, kalau nggak ngerti ya jadi begitu, menyalahkan orang lain padahal itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Jadi saya bilang kalian goblok kalau belum belajar. Kenapa? Ini adalah perdagangan risiko tinggi, jadi jangan sekali-kali kalian pakai duit yang enggak, pakai duit pinjaman, pakai duit ini dengan ekspektasi Ferrari, Lamborghini dan lain-lain. Stop, karena kalian akan bangkrut. Kecuali kalian mau belajar dulu, betul-betul belajar sangat-sangat dalam, pakai duit yang free nantinya. Kamu punya modal, ngumpulin duit terus 50 juta, 100 juta, simpan, kemudian nanti kamu masuk. Tapi untuk menyimpan itu mungkin selama 2-3 tahun, 5 tahun ke depan, belajar pakai demo saja guys. Demo sama, eksposurnya sama, cuma nanti keringatmu yang akan berbeda. Oke? Ya itu saja. Saya perlu keras, saya nggak bisa menyuruh kamu untuk berbunga-bunga memandang bulan dan indah bintang di langit, karena ada risiko besar di sana yang kalian belum pernah kuasai, belum pernah kalian temui sebelum kalian mencoba belajar. Oke, ini saja. Terima kasih dan bye-bye.